Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi, atau emang sekedar mau beli mimin kopi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa, lewat Saweria aja. Soalnya kalau YouTube, potongannya gede, 30%. Kalau Saweria, cuma 5%. Untuk link Saweria, kalian bisa klik aja di atas kanan nih. Atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support, nggak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya, gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana, kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya, jangan lupa join ya. Nggak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Melanjutkan cerita sebelumnya, di mana mereka sedang berdebat. Sebenarnya bukan gak mungkin bagi kami untuk menyelamatkan orang-orangmu. Apa kau ingin membantu? Kau bisa memohon padaku untuk menyelamatkan mereka. Hei, jangan bertindak terlalu jauh. Ketua kami gak pernah memohon untuk meminta bantuan pada siapapun. Ketua Chen adalah penguasa. Dia seharusnya mengerti lebih baik dariku. Gak ada makanan yang gratis di dunia ini sekarang. Kalau kamu peduli pada orang-orangmu, itu seharusnya bukan masalah besar bagimu. Ketua, aku mohon, tolong selamatkan orang-orangku. Hah. Enggak, kau. Aku udah mengatakannya sebelumnya. Kalau kalian bukanlah lawan dari para zombie di bawah, tetapi kamu tetap diam-diam membiarkan orang-orang itu pergi. Itu jelas menandakan kalau kalian gak percaya pada kami. Sekarang sesuatu terjadi, dan aku diminta untuk membantu kalian. Gak masuk akal. Semua ini kalian berbuat sendiri. Kenapa kami harus menanggungnya? Chow Tianlei, apa kau mempermainkanku? Aku mengajarkan dirimu untuk menjadi manusia yang sebenarnya. Ketua Cheng, kau selalu menganggap statusmu itu lebih tinggi daripada yang lain. Tentu saja itu lumrah untukmu. Tapi kami semua ini hanyalah orang biasa. Hanya karena keputusanmu itu terkadang bisa mempengaruhi kehidupan seseorang. Apa kau mengerti? Dunia telah berubah. Kau harus bisa membiasakan diri. Kalau kau masih menganggap dirimu tinggi, aku takut kau akan merasakan sakit yang teramat ketika kamu jatuh nanti. Ayo pergi. Chow Tianlei, kau bajingan. Cheng Yao berkata, Tianlei, aku pikir mereka itu masih menganggap diri mereka itu tinggi. Jika mereka nanti bertemu dengan zombie dan gak bisa melarikan diri, apa kita akan membantu mereka? Aku mengatakan itu tadi karena aku gak ingin langsung membantunya. Kalau aku langsung membantu dia, nanti dia pasti besar kepala. Jadi aku memintanya agar memohon kepadaku. Jika dia gak belajar hari ini, masalah ini mungkin gak akan selesai. Tapi bagaimanapun juga, ini menyangkut nyawa seseorang. Aku berjanji akan membujuknya. Jadi tolonglah, bantulah dia lagi. Lalu Cheng Yao mencium Tianlei. Hei, apa yang kau lakukan? Bukankah aku udah mengatakannya kalau aku... Jangan dipikirkan, itu ciuman sebagai ucapan terima kasih. Aku gak berharap aku benar-benar penting bagimu. Aku sangat bahagia, gak perlu berlebihan. Aku udah berjanji padamu untuk melindungimu. Kenapa berlebihan? Ini adalah pertama kalinya kau mengubah keputusanmu karena permintaanku. Aku akan mengingatnya seumur hidupku. Kakak Lei, biarkan aku aja yang pergi menyelamatkan mereka bersamamu. Tidak, di lantai ini hanya ada wanita. Kau tetaplah di sini dan lindungi mereka. Ingat, jika ada zombie kesini, patuhi perintah Li Suyang. Jaga dirimu baik-baik. Apa kau mengerti? Oke, aku mengerti. Kau juga harus hati-hati. Jangan khawatir tentang kami. Aku akan patuh dan menunggumu di sini. Oke, lalu Tianlei pun turun. Ventilasi ini terbuka. Seharusnya mereka keluar dari sini. Lantai pertama sangat luas. Sabar, aroma darah. Saat dia masuk, di dalam ada banyak kotak-kotak. Lalu saat dibuka, ternyata itu adalah mayat orang-orang tadi. Lalu dia sadar dan langsung menarik kapaknya keluar. Ada zombie mutasi di sini. Sangat cepat. Semua zombie yang pernah aku temui, semuanya kaku dan gerakannya lambat. Kenapa ini berbeda? Dan gerakannya sangat cepat. Matanya juga berbeda dari zombie biasanya. Matanya berwarna merah. Ah, benar. Menurut informasi yang dikatakan sistem, akan ada beberapa zombie yang berevolusi, sehingga zombie itu akan berbeda daripada zombie lainnya. Tubuh mereka lebih sensitif, lebih kuat, dan lebih cepat. Mereka adalah ancaman besar bagi manusia daripada zombie lainnya pada umumnya. Sepertinya ini adalah mutan zombie. Baiklah, biarkan aku melihat seberapa hebat kalian. Lalu zombie itu mulai maju. Zombie itu mencoba menggigit Tianlei, tapi dia berhasil menghindarinya. Zombie ini benar-benar terampil. Aku harus membuat jarak untuk menyerangnya. Aku nggak bisa terus begini. Jika mereka terus menempel, maka aku pasti... Lalu Tianlei melakukan gerakan akrobatik. Setelah itu, Tianlei maju menyerang zombie itu. Tapi zombie itu melompat menghindari kapaknya. Dia bisa menghindari serangan kapakku. Ternyata zombie yang telah berevolusi jauh lebih sensitif dari yang aku duga. Lalu zombie itu menyerang lagi. Tapi Tianlei berhasil menghindar. Lalu tiba-tiba Tianlei menghilang. Zombie itu mencari kesana kemari. Zombie itu sampai kesal. Mereka terlihat seperti memiliki kemampuan untuk berpikir seperti pada manusia umumnya. Tetapi, lalu Tianlei maju.
Dia menyerangnya dari belakang, tapi zombie itu melihatnya. Tapi untungnya Tian Lei berhasil mengalahkannya. Apa gunanya jika kecepatannya sangat cepat, tapi dia sebenarnya udah mati. Mudah untuk memprediksinya. Lalu dia mengambil sesuatu. Apa ini? Selamat kepada player, telah menemukan kristal inti pertama. Hey, apa kau bisa memberitahuku dulu sebelum kau akan keluar? Apa kau sengaja ingin menakut-nakutiku? Dan kau mengatakan ini adalah kristal inti. Kenapa benda ini nggak terlihat sebelumnya? Dan apa gunanya benda ini? Sistem menjelaskan, kristal inti adalah kristal yang terbentuk dari otak zombie yang telah bermutasi. Itu nggak ada pada zombie biasa, jadi Anda belum melihatnya. Inti kristal ini dibagi menjadi putih, kuning, orange, hijau, biru, ungu, merah, dan juga hitam. Dari yang terendah ke yang tinggi, sesuai dengan tingkat mutasi zombie. Kristal ini dapat digunakan untuk meningkatkan poin pengalaman Anda sendiri dan ditukar di sistem shop. Misalnya, satu inti kristal putih ini dapat ditukar dengan 1 poin atribut atau 10 poin pengalaman. Dan semakin tinggi nilai kristal itu, semakin tinggi juga nilai tukarnya. Inti kristal ini berwarna putih. Jadi ini hanya zombie yang bermutasi pada tahap awal. Tunggu, apa kau sedang bercanda denganku? Kenapa kau nggak bilang tentang ini sebelumnya? Hanya mutasi tahap awal aja udah lebih kuat daripada zombie biasa. Apalagi jika mereka bermutasi ke tingkat yang lebih tinggi. Bukankah manusia nggak punya peluang untuk melawan? Player nggak perlu khawatir. Mutasi zombie membutuhkan kondisi yang sangat sulit. Gak hanya membutuhkan waktu yang lama untuk mengumpulkan energi, tapi mendapatkannya juga semakin sulit. Pada akhirnya, hanya sedikit zombie yang akan bermutasi. Dan tidak ada lebih dari 10 zombie yang dapat bermutasi ke tingkat hitam di seluruh dunia. Ini masih cukup banyak. Tentang informasi penting ini, tolong katakan dengan jelas. Jangan setengah-setengah. Jangan menunggu aku bertanya terlebih dahulu. Bukankah kamu ini sistem yang cerdas? Baiklah. Tentang inti kristal ini, bagaimana Anda akan menggunakannya? Kalau itu, aku baru aja menemukan zombie mutan. Jadi menukar dengan atribut masih nggak perlu untuk sekarang. Kalau poin pengalaman, aku bisa mendapatkannya dengan membunuh zombie aja. Kalau begitu, aku akan menukarnya dengan item yang ada di sistem shop. Sistem exchange shop diaktifkan. Lalu muncul sistem shop. Lalu saat dibuka, ada banyak sekali item. Apakah ada yang salah dengan sistem ini? Inti kristal ini sama sekali nggak bisa ditukarkan dengan item yang ada di exchange shop. Sistem memberitahu karena item yang dapat ditukarkan di shop harus sesuai dengan nilai inti kristal yang digunakan. Anda menggunakan inti kristal putih. Jika Anda ingin menukarkan dengan item di shop, maka nilai kristal yang Anda miliki belum cukup. Player perlu mendapat inti kristal tingkat lebih tinggi agar bisa menukarnya dengan item yang diinginkan. Dan inti kristal putih yang Anda miliki telah digunakan untuk membuka fitur exchange shop. Jadi inti kristal putih Anda sekarang hanya bisa ditukarkan dengan poin pengalaman. Hah? Apa hanya pengalaman? Sayang sekali. Kenapa kamu nggak bilang ini sebelumnya? Sistem telah menjelaskan dengan sangat jelas. Inti kristal putih milik Anda digunakan untuk mengaktifkan fitur exchange shop, bukan untuk ditukar dengan item di shop sebelumnya. Oke, baiklah. Nggak perlu berdebat dengan sistem ini. Oke, sampai jumpa. Dasar sistem. Setiap kali kau selesai menipuku, kau langsung pergi begitu aja. Lalu di ruangan itu, dia melihat makanan. Seperti yang kuduga, kalau bawahan Pingyan ini telah merencanakan pertemuan kecil di sini sejak lama. Dasar wanita bodoh. Tapi makanan di sini juga cukup banyak. Baiklah, aku bawa aja untuk Cheng Yao. Lumayan, kita akan makan enak malam ini. Cheng Yao, Li Suyang, lihat apa yang aku bawa untuk kalian. Saat dia datang, mereka nggak ada. Kemana perginya mereka? Tolong! Suara ini sepertinya ada zombie yang menerobos masuk ke lantai ini. Saat dibuka, Cheng Yao, sadarlah. Ku Wei Ping, cepat lepaskan ketua. Jika tidak, kami nggak akan membiarkanmu pergi. Kalian berdua bajingan. Beraninya menggunakan wanita sebagai perisai dan menggunakannya untuk mengancamku. Mundur kalian, semua mundur. Jika ada yang berani melangkah maju, kami akan membunuhnya. Kamu benar-benar bodoh. Inilah gunanya aku memiliki Sandra di tanganku. Cheng Yao, bagaimana ini bisa terjadi? Kakak Lei, ini salahku. Aku ceroboh dan gak bisa melindunginya. Ku Wei Ping dan Yamada, mereka berdua berhasil melarikan diri dan mereka juga menyandera ketua. Cheng Yao berusaha menyelamatkan ketua. Pada akhirnya, mahal ditusuk oleh Yamada. Tian Lei, maaf, aku telah berjanji menunggumu kembali. Tapi maaf, aku nggak bisa melakukannya. Nggak apa-apa, udah nggak apa-apa. Aku telah kembali. Tian Lei, maaf, jika bukan karena aku, Cheng Yao pasti nggak akan. Diam! Kamu lagi. Dasar bodoh. Yang kamu tahu hanya memerintah aja. Apa kau nggak tahu berapa banyak yang menderita karena perintahmu itu? Sekarang, apa gunanya berminta maaf? Bodoh. Tian Lei, jangan marah. Yamada sangat kejam. Mereka sengaja memancing Li Suyang menjauh pergi. Kakak Pingyan ditangkap mereka karena berusaha melindungi orang-orang. Jadi dia nggak seburuk yang kau pikirkan. Dia sebenarnya pemimpin yang baik. Cheng Yao, jangan terlalu memaksakan diri.
Aku akan menghentikan pendarahannya terlebih dahulu. Tianlei, sebenarnya aku ingin menyatakan ini kepadamu. Apa kau ingat di hari pertama kali aku bertemu denganmu? Aku mengatakan, aku ingin menjadi wanitamu. Sebenarnya, aku gak menyukaimu. Aku sebenarnya ingin memanfaatkanmu agar aku bisa aman karena berada di sekitarmu. Tapi perlahan-lahan, aku mulai menyadari kalau kau sebenarnya adalah orang yang luar biasa. Selama bersamamu, aku merasa sangat nyaman dan merasa aman. Bahkan saat bertemu dengan banyak zombie, aku tahu aku gak akan bisa menjadi wanita yang paling penting bagimu. Tapi dengan menjadi rekan satu tim denganmu sekarang, ini udah cukup untukku. Aku sangat senang, tapi sekarang aku khawatir aku gak akan bisa menemanimu terus di masa depan. Bahkan jika aku gak ada, aku yakin akan ada wanita lain yang mau mendampingimu dan memenuhi kebutuhanmu sehari-hari walaupun aku udah gak ada. Tianlei, apa bisa kau berjanji padaku? Tolong jangan lupakan aku. Tolong sisakan tempat untukku di hatimu, Tianlei. Omong kosong. Bagaimana mungkin aku akan melupakanmu? Cheng Yao yang ceria, kamu gak boleh mati. Aku gak akan membiarkanmu mati. Meskipun aku telah mengalami banyak hal di dunia yang bermasalah ini, tetapi bertemu dengan dirimu, aku sangat bahagia. Aku sangat bahagia bisa bertemu denganmu, Tianlei. Cheng Yao pun akhirnya meninggal. Cheng Yao, Cheng Yao, Cheng Yao, Cheng Yao, Cheng Yao. Hey, itu hanya gadis kecil. Kenapa kamu begitu sedih? Meskipun dia cukup cantik, tapi itu gak bisa dibandingkan dengan ketua Cheng yang begitu cantik ini. Kenapa kita gak membuat kesepakatan aja? Jika kamu membiarkanku pergi dari sini dengan aman, aku akan berikan ketua Cheng ini kepadamu agar kamu bisa menikmatinya. Gimana? Tapi Tianlei tampak sangat marah. Tianlei pun membaringkan Cheng Yao. Lalu Cheng Yao jalan ke arah mereka berdua. Mereka berdua ketakutan. Kau, apa yang ingin kau lakukan? Jangan main-main. Apa kau gak takut aku membunuh wanita ini? Bunuh aja. Mereka yang mendengar itu kaget. Jika bukan karena dia, Cheng Yao gak akan mati. Dia penyebab kematian Cheng Yao. Jika kau ingin membunuhnya, lakukan aja. Jangan kau pikir aku takut padamu. Aku akan benar-benar melakukannya. Cepat, lakukan. Yamada mulai berkeringat. Apa kau takut? Ya udah, kalau gitu aku akan membunuhnya sekarang. Tapi dengan cepat, Tianlei maju dan langsung menangkap tangan Yamada. Tianlei berhasil melepaskan Cheng Pingyan dari genggaman Yamada. Ketua, apa kau baik-baik aja? Mati kau, sialan. Ku Weiping mencoba menyerang dari belakang. Tapi dengan tangan Yamada, dia berhasil menahannya dan langsung menghajar Ku Weiping. Yamada tampak ketakutan. Lalu dia mempiting Yamada dan Tianlei mengambil pisaunya. Cepat katakan, siapa di antara kalian berdua yang telah membunuh Cheng Yao? Cepat katakan. Itu Yamada. Lihat yang ada di tangan Yamada. Dialah yang memegang pisaunya. Lalu Tianlei tanpa ragu-ragu langsung menusuk tangan Yamada. Bajingan, Ku Weiping, kau bajingan kau. Beraninya kau menuduhku. Dia berbohong. Aku hanya menyandera ketua Cheng. Lalu wanita itu bergegas ingin menyelamatkan ketua Cheng. Kamulah yang mengancamnya. Ketika dia berusaha melawan, walaupun dia gak mampu, dia malah menusuknya. Iya betul, aku melihatnya. Ku Weiping, dia yang membunuh Cheng Yao. Tianlei sangat marah. Tunggu, Kakak Tianlei, aku mengaku salah. Aku gak sengaja melakukannya. Aku hanya ingin menakut-nakutinya. Aku sama sekali gak ada niat untuk menyakitinya. Aku gak mengira kalau dia akan bertindak secara berlebihan, sehingga aku panik dan gak sengaja menusuknya. Aku masih punya istri dan anak di rumah. Mereka masih menungguku kembali. Aku mohon, tolong maafkan perbuatanku kali ini. Aku mohon, ampuni aku. Apa kau gak memikirkan keluarga Cheng Yao? Keluarganya juga sedang menunggunya di rumah, berharap dia kembali dengan selamat. Tapi sekarang kamu telah membunuhnya. Tapi tenang aja, aku gak akan membunuhmu. Bahkan jika kamu mati 1000 kali pun, itu gak akan cukup untuk hukuman orang-orang sepertimu. Jadi aku gak akan membunuhmu. Tapi aku punya cara yang lebih baik. Lepaskan aku. Kemana kau akan membawaku? Lalu Tianlei menyalakan alarm. Apa yang kau lakukan? Kenapa alarmnya berbunyi? Apa kau gak percaya kepadaku? Lihatlah dengan mata kepala kalian sendiri. Berapa banyak zombie yang ada di dalam dan di luar gedung ini. Lalu para zombie itu datang dan jumlahnya sangat banyak. Kau gila. Mereka akan bergegas ke sini dan masuk ke dalam gedung ini. Ketua, bukankah mereka berdua adalah Xiaowang dan Xiao Cao? Apakah Changcheng dan yang lainnya juga? Lalu Tianlei membuka pintu kacanya dan melempar Ku Weiping keluar. Tolong buka pintunya. Biarin aku masuk. Aku gak mau mati. Cheng Yao pasti merasa sakit ketika dia mati. Dan yang lebih menyakitkan daripada kematian adalah ketakutan akan kematian. Orang tidak akan langsung bermutasi setelah digigit zombie. Dan beberapa orang bahkan membutuhkan lebih banyak waktu untuk bermutasi. Kau akan tetap sadar dan merasakan sakit sampai kau akan bermutasi menjadi zombie.
Nikmati aja proses ini. Menjadi makanan para zombie. Dimakan sedikit demi sedikit. Mereka melihat itu tanpa gak percaya. Kau bukan lagi manusia. Kau iblis. Kakak Lei, bagaimana dengan si gendut ini? Dia juga menjadi penyebab kematian Cheng Yao. Haruskah kita mengeluarkannya juga? Bunuh aja aku. Aku lebih baik mati daripada kalian lempar keluar seperti Kueng Ping. Ingin mati? Tentu saja gak semudah itu. Ikat dia. Jangan sampai dia mati. Dia masih akan berguna nanti. Baiklah. Hei, lepaskan aku. Tianlei, Tapi Tianlei menghiraukan Ping Yan. Dan Tianlei pergi begitu aja. Ping Yan pun duduk. Ketua, sepertinya Chang Chen gak akan pernah kembali. Apa yang harus kita lakukan? Iya, ada banyak zombie, baik dalam gedung ataupun di luar gedung. Gak mungkin bagi kita untuk melarikan diri. Jangan panggil aku ketua lagi. Aku gak pantas menjadi pemimpin kalian. Mereka gak akan mati jika aku tidak menyetujui tindakan mereka. Ketua, jangan katakan itu. Itu adalah keputusan yang telah diputuskan oleh semua orang. Itu bukan tanggung jawab ketua sendiri. Aku sangat gegabah. Jika aku cukup tenang pada saat itu, aku pikir semuanya gak akan menjadi seperti ini. Sekarang, semua yang ada di sini adalah yang tersisa dari Tianchi Entertainment. Aku Cheng Ping Yan akan melindungi kalian semua, walaupun aku harus mengorbankan diriku sendiri. Aku gak akan membiarkan siapapun mati lagi karena keputusanku. Lalu Tianlei kembali ke ruangannya. Garis bodoh. Apa kau bahkan lupa? Sampai kau gak melindungi dirimu sendiri. Bahaya apapun, biasanya kau selalu bersembunyi di belakangku. Tapi kenapa kau begitu impulsif kali ini? Apakah ada yang bisa dilakukan oleh wanita itu sehingga kau bersikeras untuk menyelamatkannya? Lalu Ping Yan datang dan mengetok pintu. Dia pun masuk. Tianlei berkata, apa yang kau lakukan di sini? Cheng Yao mati untukku. Aku ingin datang dan mengantarnya ke peristirahatannya. Aku gak ingin melihatmu. Cepat keluar. Aku tahu kau membenciku. Dan gagal mengawasi Yamada dan Wei Ping adalah kesalahanku. Ini semua emang salahku. Aku gak bisa. Tapi Yuxin dan yang lainnya, mereka semua gak bersalah. Aku mohon, tolong bantu mereka. Sekarang hanya kamu yang bisa menyelamatkan mereka. Selama kau bersedia menyelamatkan mereka, kau bisa memarahiku atas kesalahanku ini. Memarahimu? Apa aku bisa menukar nyawa Cheng Yao hanya dengan beberapa kata untuk memarahimu? Baiklah. Selama kau menyelamatkan mereka, kau bisa melakukan apa aja kepadaku. Tianlei melanjutkan. Cheng Yao sangat ingin terlihat cantik dan menarik. Dia mengatakan padaku kalau dia biasanya bekerja paruh waktu demi membeli pakaian bermerek yang dia sukai dari perusahaanmu. Namun, keinginannya tersebut masih belum bisa ia penuhi. Sekarang dia udah pergi. Aku pikir dia sekarang pasti sedang memakai pakaian bermerek yang ia inginkan. Jika aku bisa menebaknya dengan benar, kau juga pasti berpikir demikian tentangnya, bukan? Kenapa dia harus kehilangan nyawa untukmu? Dia bahkan belum mendapatkan satu pakaian yang dia inginkan. Benar, aku akan membuatnya sekarang. Berhenti, tetap di sini. Apa kau ingin mempermainkanku? Bukankah kau tadi mengatakan aku bisa melakukan apa aja kepadamu asalkan aku menyelamatkan anak buahmu? Kenapa? Apa kau udah lupa dengan apa yang kau katakan sebelumnya? Yang paling aku benci adalah orang sepertimu, wanita yang sukses, wanita dari kalangan elit yang selalu mendapat pujian di mana-mana dan berpikir dapat melakukan segalanya. Dari luar, kau emang sangat luar biasa, tapi dari dalam kau adalah wanita yang egois dan munafik. Begitu melibatkan kepentinganmu sendiri, maka akan terlihat sosok asli dirimu. Tanggung jawab. Apanya tanggung jawab? Ketika nyawa orang lain tidaklah berharga di matamu. Hanya gadis bodoh ini yang akan selalu mengidolakanmu. Dan sungguh gak ada gunanya jika aku harus membunuhmu. Kau benar, diriku ini emang lebih baik dibanding siapapun. Dalam kehidupan yang keras ini, gak mudah bagi seorang wanita untuk membuat karirnya cemerlang tanpa harus menundukkan punggungnya pada seorang pria. Tetapi aku bisa melakukannya. Aku gak pernah berkompromi pada siapapun. Aku selalu menjunjung tinggi harga diriku. Tapi ada satu hal yang lebih penting dari semua ini. Aku belum pernah mengalami penghinaan seperti ini sejak pertama kali aku dilahirkan. Tapi hari ini aku bersedia menerimanya karena aku ingin membuktikan bahwa aku bukan tipe orang yang seperti kau katakan sebelumnya. Cao Tianlei, ingat apa yang kau janjikan kepadaku. Lalu Ping Yan pelan-pelan membuka bajunya. Pergilah. Bahkan jika aku mempermalukanmu 100 kali pun, aku tetap gak bisa menghidupkan kembali Cheng Yao. Sayang sekali. Saat Ping Yan ingin keluar, Tianlei berkata, katakan pada orang-orangmu, temui aku di ruang rapot setengah jam lagi. Aku akan membawa mereka keluar dari sini. Apa kau mau membantu kami? Jangan salah paham. Aku melakukan ini bukan karenamu, tapi karena Cheng Yao. Gak peduli betapa aku membencimu. Dia selalu ingin aku melindungimu. Kamu bisa hidup berkat pengorbanannya. Aku gak ingin dia mati sia-sia setelah berkorban untukmu. Pergilah sebelum aku berubah pikiran. Lalu Ping Yan pun pergi. Aku tahu, meskipun kau selalu tertawa, sebenarnya kau selalu kesal. Kamu khawatir kau gak berguna bagiku, menjadi beban, dan bahkan khawatir aku akan meninggalkanmu. Tapi sebenarnya kamu gak tahu betapa pentingnya dirimu bagiku. Meskipun aku dipilih oleh sistem dewa ini, aku juga takut jika harus menghadapi akhir dunia dan zombie ini sendirian. Aku terkadang sangat takut dan mengira-ngira apa yang akan terjadi besok. Kamulah yang selalu bersamaku, mendorongku, memberiku semangat, memberi keberanian, dan membuatku percaya diri pada kemampuanku sendiri. Cheng Yao, terima kasih dan maaf aku gagal
akan melindungimu. Lalu Tianlin menggendong Cheng Yao. Dia meletakkannya di lantai. Aku harus pergi sekarang. Tapi jangan khawatir, aku gak akan membiarkanmu disentuh oleh para zombie itu. Lalu Tianlin membakar mayat dari Cheng Yao. Aku akan menempatkanmu di hatiku dan gak akan pernah melupakanmu. Kalian pun sampai di penghujung video ini. Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Zaijian!